Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan membicarakan sesuatu yang agak lain karena saya sebenarnya bukan dokter, bukan ahli kesehatan, tetapi saya mencoba untuk membicarakan atau menjelaskan tentang suatu penyakit yang sekarang banyak diderita oleh banyak orang, yaitu apa yang disebut dengan penyakit degeneratif. Jadi penyakit ini sebenarnya wajar ya bagi orang-orang yang manula, yang sudah lanjut usia, karena fungsi daripada organ-organ kita dan jaringan kita, ya hormon-hormon di dalam tubuh kita ini sudah mulai aus, kalau bahasa tekniknya ya aus. Aus itu apa? Ya sudah digunakan agak lama, kemudian ya fungsinya menjadi berkurang gitu ya, kekuatannya menjadi berkurang. Sama aja dengan kalau kita punya HP ya, lama-lama baterainya itu kan pertama kali kita beli bisa 1 hari gitu, enggak habis-habis, atau 3 hari bahkan berjam-jam, 9 jam dan sebagainya. Tapi lama-lama kan saya punya merek tertentu itu 3 jam sudah habis. Kenapa begitu? Ya itu namanya berkurangnya fungsi dari suatu bagian daripada HP itu. Sama dengan tubuh kita, sama dengan mesin mobil kita atau mesin motor kita kan, lama-lama kan kalau dipakai terus aus ya, itu perlu diganti yang baru. Tetapi kalau organ tubuh itu ada yang bisa diganti baru tapi mahal kan. Nah, oleh karena itu ini adalah proses alamiah yang dialami oleh setiap orang, siapa aja bisa mengalami begini. Dan kabar buruknya sekarang ini banyak yang umur belum tua itu fungsi tubuhnya itu udah mulai menua begitu. Jadi ada banyak sekarang anak-anak umur 20 tahun, 30 tahun yang mengalami degeneratif ini, yaitu berkurangnya fungsi organ tubuh dan jaringannya juga. Kenapa begitu? Ya ada banyak macam sebenarnya ya. Secara kedokteran saya tidak mau menjelaskan karena takut nanti salah, tetapi secara akal ya itu di situ karena apa ya? Karena pertama tidak berfungsinya organ-organ itu disebabkan oleh gaya hidup kita. Ini yang bagian saya karena saya kan antropolog ya, jadi itu tentang kebudayaan. Jadi budaya hidup kita ini sudah berubah begitu. Contoh ya, dulu kalau kita masih miskin itu makannya ya seadanya gitu ya, ada sayur, ada apapun ya, sambal saja udah cukup. Sekarang ini karena kita punya duit, makannya macam-macam, dan kadang-kadang fast food juga dimakan ya, terus gaya-gayaan, terus makan yang aneh-aneh begitu. Padahal di situ itu ada banyak unsur kimia sekarang ini karena modernisasi kan. Jadi tidak bisa dihindari itu gaya hidup ya. Jadi oleh karena itu tolong gaya hidup yang modern ini seharusnya diimbangi dengan budaya-budaya lama yang yang disebut dengan slow food ya. Jadi makanan itu dimasak dulu, dipetik aslinya, masaknya tidak terlalu lama sehingga tidak matang banget gitu. Terus kemudian banyak makan buah. Nah, ini perubahan-perubahan begini yang menyebabkan fungsi daripada struktur dan jaringan tubuh kita ini berkurang ya, karena kimia, karena macam-macam ya. Kemudian makanan itu juga harus harmonis ya, jadi harus seimbang. Tidak boleh hanya makan karena kenyang ya. Jadi terlalu banyak karbohidrat, misalkan terlalu banyak nasi, itu tidak benar ya sebenarnya kalau usia sudah mulai lama. Tapi kalau sekarang anak-anak banyak yang masih muda juga kena itu degeneratif, yang disebut penuaan dini itu ya. Jadi berkurangnya fungsi organ tubuh dan jaringan. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan sekali lagi dengan teknik-teknik kedokteran, tetapi Anda kalau mau tahu secara detail itu bisa buka Google aja, ketik penyakit degeneratif, di sana banyak. Macamnya juga banyak ya, mulai dari atas ya, mulai dari otak sampai ke bawah sampai kaki, dan tanda-tandanya kelihatan jelas sekali. Contoh yang paling kecil misalkan, bagaimana tekanan darah kita lama-lama
dulu kan normal, hanya 120 per 90, 120 per 80. Akhirnya ini kok tahu-tahu memuncak sampai 140, bahkan sampai 170, bahkan sampai 200. Nah ini kan sudah mulai berubah. Kenapa? Ya mungkin kita kurang istirahat, makanan kita tidak harmoni, ya, tidak harmonis, ya, tidak seimbang begitu. Kemudian kita stres berkali-kali, makanan kita penuh kimia. Jadi itu masalahnya. Jadi hati-hati ya. Jadi sekarang ini jangan asal makan. Ini saya lihat terutama anak-anak muda, mahasiswa atau siswa ya, belajar itu makannya ya pokoknya marek, pokoknya kenyang dan pokoknya enak. Ya, itu yang penting. Ya, itu yang berhati-hati. Pokoknya enak. Kalau makan biasa, makan buah nggak enak. Gitu. Makan sayur biasa nggak enak. Seharusnya, makanan itu diolah sedemikian rupa sehingga yang penting warnanya oke, karena ada pewarnaan dari zat kimia ya. Kemudian rasanya nendang gitu ya, nendang rasanya. Itu juga ada zat kimia yang dimasukkan di situ ya, kemudian ada pengawetan ya. Jadi makanan yang disajikan kadang-kadang di restoran-restoran atau warung-warung itu lama ya, mulai pagi masaknya malam, pagi masih dijual sampai malam lagi masih dijual, itu diawetkan. Biasanya begitu ya. Terus kemudian minum-minuman dalam botol itu kan juga mesti diawetkan. Tidak mungkin lah mereka itu minuman itu tuh tetap enak diminum kecuali kalau dikasih apa yang disebut zat pengawet, dan itu kimia semua. Jadi hati-hati kita ini. Ya kalau ingin aman ya degeneratif itu bisa dihindari ya, atau diperlambat begitu. Jadi tidak umur saya misalkan umur saya ini sudah 76 tahun. Tapi alhamdulillah saya bisa menghambat penuaan dini itu. Dengan cara apa? Ya itu tadi yang saya jelaskan, bahwa pertama makanannya harus seimbang. Jangan hanya makan karbohidrat saja. Jangan hanya makan sesuatu yang menyebabkan darah kita menjadi tinggi, misalkan terlalu banyak garam ya, makan daging banyak-banyak ya. Kemudian makanannya tidak organik misalkan, ini kan juga mengerikan, semua dikasih pupuk kimia ya, walaupun itu katanya ya tidak seberapa lah dampaknya, tetapi masih ada unsur kimia. Sekarang ini makanan-makanan organik menjadi mahal karena apa ya, dicari orang ya, yang orang-orang yang yang sudah smart, yang sudah cerdas itu mencari makanan organik supaya bersih dari kimia. Lah ini. Jadi contohnya sederhana sebenarnya. Kita ini bisa makan apa saja yang kita tanam sendiri kalau ada halaman ya. Kalau tidak ada halaman ya cari yang organik. Ya, saya misalkan di rumah itu selalu menanam apa yang disebut daun kelor ya, atau tanaman kelor. Saya punya 6 batang, 6 tumbuhan kelor itu. Tiap hari hampir saya makan, hampir tiap hari. Pagi kadang kelor sedikit, kadang-kadang kemudian siang malam itu saya masak langsung, tidak saya tunggu sampai beberapa lama kemudian dimakan malamnya, enggak. Sekali masak sekali makan, dan itu tidak usah banyak-banyak. Kadang saya bikin bubur kelor, sebenarnya sederhana, tidak harus mahal. Ya, makanan yang seimbang itu tidak harus mahal. Kemudian stres. Nah ini harus dikemas atau di-manage namanya ya, diperlakukan sedemikian rupa sehingga kita tidak stres yang banget begitu ya, yang parah. Ya siapa yang tidak punya masalah? Setiap orang punya masalah lah. Itu pastilah punya masalah. Ya ada saja masalah kecil-kecil, tidak punya uang, ada hutang, tapi jangan sampai stres berlebihan. Ya di manage ya, dikelola stresnya itu. Yang berikutnya adalah misalkan kita ini kurang istirahat ya, ngelembur malam sampai pagi, kemudian minum kopi, kemudian ada yang suka minum alkohol ya supaya gagah gitu. Biasanya penyanyi-penyanyi itu minum narkoba ya, makan narkoba atau mengkonsumsi narkoba. Itu kan merusak jaringan-jaringan dalam tubuh kita. Tubuh kita ini rentan dengan makanan-makanan semacam itu dan minuman semacam itu. Oleh karena itu, saya biasanya selalu
hati-hati ya, melakukan sesuatu tindakan makan yang hati-hati. Saya misalkan selalu cek tekanan darah saya berapa. Kalau agak tinggi, makan sayur banyak, makan buah banyak. Pagi-pagi misalkan saya hampir tidak pernah makan nasi kalau pagi. Apa yang saya makan? Ya buah, kue sedikit. Ya, kue pun tidak digoreng. Seringkali saya cari kue yang tidak digoreng banyak. Kue Indonesia ini luar biasa. Kemudian makan buah pagi. Kita alhamdulillah ya dilahirkan di negara yang tropis, ya, daerah yang tropis, di mana ada begitu banyak buah-buahan yang segar dan murah, ya, tidak mahal. Coba ke Singapura, daun kelor itu, satu ikat daun kelor itu udah harganya udah 50.000, ya, udah mahal banget. Di sini gratis di rumah. Kalau mau ikut, mau makan kelor ya bolehlah ke rumah, saya kasih gratis, gitu, atau tanam sendiri, bisa dipot kok. Ya. Saya misalkan nanam pisang di rumah, ya, nanam buah yang lain, ada srikoyo, ada pepaya, ada tomat. Saya nanam semua tanpa kimia, tanpa pupuk kimia. Itu sebenarnya bisa dilakukan dengan murah. Oleh karena itu saya punya semboyan. Sehat itu tidak harus mahal dan tidak harus ribet, begitu ya, mudah sebenarnya. Cuman kita ini kurang bersyukur kadang-kadang ya. Padahal udah diperingatkan dalam Al-Quran kan, kalau makan itu harus halal dan toyiban, halalan toyiban. Jadi harus halal dan baik. Baik ini menurut kesehatan sebenarnya. Memang di Al-Quran tidak ada tafsiran yang sama ya. Baik itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya ya sesuai dengan unsur-unsur kesehatan ya, standar-standar kesehatan. Yang baik itu apa? Yang kimianya tidak terlalu banyak. Yang baik itu apa? Yang garamnya tidak terlalu banyak. Ya, saya kira itu ya bisa dipahami. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan kita tetap kuat ya. Dan kita tetap sabar karena begitu salah sedikit, stres itu udah katanya menurut ilmu kedokteran itu kalau kita stres atau marah ya hanya beberapa detik marahnya, tetapi itu nanti ada pengaruhnya terhadap sel-sel dalam tubuh kita, pada layu katanya, bahkan mati. Untuk menumbuhkan lagi itu susah, lama, perlu lama ya. Terus kemudian berikutnya adalah olahraga. Jarang kita ini olahraga kan, males kan olahraga itu. Ya, banyak yang males olahraga. Nah, ini berbahaya. Yang terakhir itu sebenarnya sepele, tapi ini penting dan orang banyak lupa ya karena kesibukannya atau karena males ya. Itu olahraga. Kita ini harus olahraga dong ya. Gerakkan tubuh, olahraga tidak harus tenis atau main badminton atau main golf ya. Bagi orang-orang kaya tidak harus itu. Olahraga itu menggerakkan tubuh ya. Mencuci piring itu udah olahraga, nyapu sudah olahraga, mencuci motor itu udah olahraga ya, ngepel misalkan itu olahraga. Jadi maksud saya olahraga itu, oleh karena itu kan di dalam bahasa ini bukan sports. Ya, kalau dalam buku-buku kesehatan itu bukan sports, tetapi exercise. Ya, exercise itu penting karena apa? Exercise ini supaya tubuh kita ini gerak gitu loh. Dan kena matahari, olahraga harus di luar dong. Ya, jangan mentang-mentang orang kaya terus punya alat olahraga itu dalam kamar aja, itu enggak boleh. Ya. Keluar, matahari ini penting karena matahari ini saya pernah lihat ada YouTube-nya tokoh nasional yang kena kasus ya, kasusnya itu memang dia sebenarnya tidak bersalah tetapi ditaruh di Makobrimob juga, tetapi dia bilang alhamdulillah, syukurlah ya, puji Tuhan saya bisa ada di Makobrimob selama hampir 2 tahun ya, itu enggak apa-apa. Karena apa? Dia bersyukur karena apa? Ketika di Makobrimob itu dia bisa teratur hidupnya, istirahat teratur ya. Kalau dia jadi pejabat menjadi tidak teratur. Kemudian yang kedua, makannya seimbang. Dia bisa minta atau apa dikirim oleh keluarganya makanan-makanan yang seimbang. Yang ketiga, dia bisa kena matahari. Dia bilang bahwa matahari itu menyebabkan tubuh dia menjadi lebih sehat. Dia bilang malahan agak nyindir begitu bahwa saya mendapat perawatan dari dokter-dokter spesialis di sana sebanyak lebih dari 5 orang. Oh, ternyata saya pikir itu spesialis beneran. Ternyata enggak. Yang spesialis dokter spesialis yang dia sebut itu hanya tanda kutip, yaitu sinar matahari. Sinar matahari itu bagus sekali untuk menyehatkan tubuh kita. Ya.
bakteri-bakteri dalam tubuh kita bisa mati, dan kemudian ada vitamin D yang bisa membuat kita lebih sehat dan sebagainya. Saya kira itu ya yang penting. Tetapi terakhir saya belum lupa, yaitu bahwa di dalam ajaran agama itu ada pedoman-pedoman. Di Islam misalkan ada yang mengatakan bahwa makanlah, di Al-Quran bahkan itu, saya lupa ayatnya, makanlah tetapi jangan berlebihan. Kemudian di sana makanlah ya makanan yang halalan thayyiban, makanan yang halal dan baik. Baik ini kriterianya macam-macam, antara lain adalah sesuai dengan kriteria kesehatan. Baik itu apa itu tadi? Yang tadi itu ya, harus seimbang ya, jangan hanya makan karbo ya, jangan hanya makan protein hewani, proteinnya diganti nabati lah gitu. Jadi ini peringatan bukan hanya bagi orang manula ya, orang-orang yang sudah udur, sudah tua. Nanti kalau udah sakit, wah ini susah. Karena kabar jeleknya, banyak penyakit-penyakit degeneratif ini tidak bisa disembuhkan. Susah, hanya dikurangi sakitnya. Ya. Nah, tips saya sebelum sakit degeneratif, tolong dijaga tubuhnya ya, makanan dijaga, gaya hidup dijaga. Ada istirahat, mungkin perlu ada hobi supaya kita senang. Ya, kita pernah ngomong di dalam buku itu bahwa bahagia itu ngakak, ketawa ngakak itu mahal harganya. Karena apa? Kalau kita ketawa ngakak menjadi sehat, itu obat yang paling bagus untuk penyakit kita ya. Ya, untuk menjaga kesehatan kita. Bahkan di negara-negara barat sekarang ada klub-klub ketawa supaya ngakak itu bayar loh, mahal loh. Di sini kan enggak. Di sini kan kita ketawa-ketawa sama teman, yang ngobrol sama teman ketawa kan murah gitu. Nah, disinilah pentingnya misalkan begitu menghindari stres, yaitu caranya yaitu tadi ya, banyak teman ya, banyak relasi, ada hobi ya. Kemudian jangan lupa yang terakhir pesan saya yaitu ibadah, beribadah ya, bukan hanya sholat, berpuasa, beribadah yang tekun. Supaya apa? Kita tawakal ala Allah. Jadi kalau udah tawakal ala Allah, biasanya sabar, tidak stres. Ya, kehilangan uang misalkan, tadi lupa membelanjakan uang, wah ternyata uang saya habis untuk belanja. Jangan sedih. La tahzan. Tawakal ala Allah, udahlah ya, ngilang udahlah, nanti cari lagi gitu loh. Selalu tawakal Allah. Dapat musibah, insya Allah mudah-mudahan tidak dapat musibah lagi. Sabar, jangan marah-marah ya. Nanti ya anak bermasalah marah-marah, istri bermasalah marah-marah ya. Nanti kerja di kantor ya, nanti kepala marah-marah ya. Jadi nanti kita malah stres. Udahlah, nggak usah dipikirin yang begitu-begitu ya, tawakal ala Allah. Saya kira itu kuncinya kesehatan ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, dan jangan lupa bahwa penyakit degeneratif bukan hanya untuk manula, tetapi juga sekarang udah mulai banyak orang-orang yang umur muda ya, karena salah ya, gaya hidupnya, makanan yang tidak sehat, maka dia cepat-cepat degeneratif. Antara lain merokok ya, saya tidak membahas ini karena pasti banyak yang perokok yang marah ya begitu. Oke, saya kira mudah-mudahan kita tetap sehat, dan mudah-mudahan Anda semua memahami bahwa sehat itu tidak harus mahal dan tidak harus ribet, mudah sekali. Rubah gaya hidup Anda. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ya yang mendengar, yang menonton video ini tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.